Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua Fabrizio Romano. Ada informasi terkait dengan dua pemain Manchester United saat ini, yaitu adalah Joshua Zirkzee dan Kobbie Mainoo, yang memang di bursa transfer Januari ini, atau memasuki bursa transfer Januari, kencang dan semakin kencang disebut-sebut oleh media, punya peluang untuk cabut dari Manchester United. Fabrizio Romano untuk Joshua Zirkzee menginformasikan saat ini bola keputusan itu ada pada Manchester United. Ada ketertarikan dari AS Roma untuk Joshua Zirkzee. Sementara dengan cederanya Benjamin Sesko, sejauh ini Joshua Zirkzee ternyata tidak secara otomatis gitu menjadi pemain starter di lini depan. Ada beberapa kesempatan Joshua Zirkzee justru tetap menjadi pemain cadangan. Kobbie Mainoo di sisi lain, bukan hanya Napoli, tapi juga ada banyak sekali klub yang berminat untuk mendatangkan Kobbie Mainoo, paling tidak di bulan Januari nanti secara pinjaman. Di musim panas kemarin, di transfer musim panas, sang pemain sebenarnya sudah menginginkan untuk cabut dari Manchester United dengan pinjaman. Tujuannya adalah untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak lagi. Tapi semenjak musim panas, transfer musim panas ditutup sampai dengan menjelang transfer musim dingin dibuka, kesempatan bermain dari Kobbie Mainoo ternyata tidak naik secara drastis Dia lebih sering masih tampil dari bangku cadangan dengan menit bermain yang sangat terbatas. Nah, ini kira-kira akan seperti apa keadaannya. Di sisi lain, Ruben Amorim juga mengindikasikan bahkan dari awal tidak ingin kehilangan pemain, terutama untuk menjaga kedalaman skuad. Memasuki bulan Januari nanti, Manchester United ini akan berada di fase kedua Premier League. Artinya memasuki momen-momen penentuan persaingan akan semakin ketat dan menuju penentuan di mana mereka akan berada di papan klasemen di bulan Mei nanti. Dan untuk itu Ruben Amorim tidak ingin kehilangan pemain lagi. Salah satu fakta lainnya juga, ataupun situasi lainnya adalah tentu saja dengan AFCON Piala Afrika, di mana Manchester United juga akan kehilangan 3 pemain pilarnya. Dan balik lagi terkait dengan situasi Kobbie Mainoo, Joshua Zirkzee, gua pikir kalau kita berbicara di musim panas kemarin, apakah dua pemain ini akan cabut atau seperti apa, tergantung dari bagaimana kesempatan yang diberikan. Ada 2 tahapan menurut gua kesempatan tersebut. Pertama, di fase pertama Premier League. Yang kedua secara lebih spesifik adalah di AFCON, di mana ketika pemain pilar Manchester United absen, Mbeumo, Ahmad, Mazraoui, Ruben Amorim ini kan harus mencari variasi taktik termasuk juga komposisi pemain yang ditempatkan di formasinya. Ini akan seperti apa? Ditambah lagi misalnya ada pemain yang cedera seperti kayak Benjamin Sesko. Apakah misalnya Joshua Zirkzee ini akan secara drastis mendapatkan menit bermain yang lebih banyak lagi atau seperti apa? Nah, kalau yang gue lihat dari tadi gue menyebutkan 2 poin dari poin pertama, ternyata tidak drastis melihat fase pertama Premier League ini. Zirkzee maupun juga Kobbie Mainoo diberi kesempatan. Tapi tidak fair juga kalau hanya ditutup mata gitu Artinya dia tidak didapatkan, mereka tidak mendapatkan menit bermain yang tinggi. Kenapa seperti itu? Baik Joshua Zirkzee maupun juga Kobbie Mainoo, ketika mereka mendapatkan kesempatan mereka bukannya tidak pernah dimainkan mereka juga mendapatkan kesempatan dimainkan dengan menit bermain yang masih terbatas. Ternyata belum mampu untuk menunjukkan kemampuannya yang bisa meyakinkan gitu bahwa mereka bisa mendapatkan peran lebih di sistem Ruben Amorim. Peran lebih dalam arti bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak lagi. Karena tentu saja gue sering katakan ada yang namanya kompetisi internal, dan sampai sejauh ini belum bisa menunjukkan hal tersebut. Nah, sekarang bagaimana ketika ada pemain yang cedera? Ini masuk poin kedua dari yang gue katakan. Ketika Sesko cedera, ternyata Joshua Zirkzee tidak secara otomatis mendapatkan tempat posisi lini depan. Ketika Cunha absen, ternyata Kobbie Mainoo tetap tidak
atau bukan yang menjadi pilihan utama untuk untuk menggantikan Matheus Cunha misalnya, ataupun ketika harus mencari variasi tanpa Benjamin Sesko, karena bisa saja itu terjadi ya, ada hal-hal yang akhirnya memainkan Maino maupun juga Joshua Zirkzee. Dari situ gue melihat bahwa keraguan ya tentang apakah Kobbie Mainoo ataupun Joshua Zirkzee ini bisa masuk di sistem dari Ruben Amorim, keraguan ini semakin lama semakin tebal. Dan seiring dengan hal tersebut, maka peluang mereka berdua untuk cabut ini juga semakin besar. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan oke, masih ada satu lagi ya, tambahan di poin kedua adalah bagaimana ketika AFCON nanti, apakah misalnya Kobbie Mainoo dan Joshua Zirkzee akan secara drastis mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi? Kalau melihat dari dua komponen yang gue katakan tadi, prediksi gue ya, bisa jadi gue salah, nampaknya juga tidak akan naik secara drastis. Ruben Amorim sepertinya lebih memilih solusi lain sebagai pilihan pertamanya. Solusi dengan Kobbie Mainoo dan juga Joshua Zirkzee tetap ada, tapi bukan menjadi prioritas. Kalau gue melihat seperti itu. Dan balik lagi ya, maka situasi pintu keluar nampaknya semakin lama semakin lebar ini. Sepertinya tidak terjadi di musim dingin. Maksudnya, mereka keluar secara permanen sepertinya tidak terjadi di musim dingin. Kapan? Musim panas. Kalau begitu, sepertinya apa yang akan terjadi dari musim dingin sampai dengan musim panas menurut gue adalah persiapan supaya mereka ini ya pada akhirnya muaranya mereka akan keluar. Nah, klub pasti akan berpikir bagaimana valuasi ini tinggi ya kan. Karena Joshua Zirkzee didatangkan dari Bolonya juga dengan bukan dengan harga murah. Manchester United harus menjaga keseimbangan PSR di sana. Jadi ada batasan harga di mana ya Joshua Zirkzee diharapkan ada di angka tersebut ketika dilepas. Untuk Kobbie Mainoo, klub pasti menginginkan angka setinggi-tingginya karena ini akan terhitung profit ya kan, 100% profit dari sisi PSR. Kenapa? Ya, Kobbie Mainoo kan pemain akademi dari Manchester United dan kita tahu aturan PSR adalah kalau pemain dari home ground akan dihitung keuntungan 100%. Bukan seperti pemain yang ditransfer dari luar ke Manchester United misalnya. Sehingga Manchester United menurut gue bisa saja justru mengambil langkah yang bertolak belakang dengan Ruben Amorim. Ruben Amorim menginginkan jangan sampai ada yang lepas. Kedalaman skuad terus dijaga. Dengan peran pemain masing-masing ya. Ada yang peran utama, peran kedua, dan lain-lain. Tapi klub akan berusaha untuk menjaga atau bahkan meningkatkan valuasi. Dengan apa? Kalau pemain itu menit bermainnya seperti ini saja di Manchester United, Kobbie Mainoo tampil dari bangku cadangan, menit berapa? Mungkin 20 menit, 15 menit. Joshua Zirkzee juga secara rata-rata mungkin akan seperti itu. Valuasi mereka sulit untuk naik secara signifikan. Tapi ketika mereka memiliki kesempatan bermain yang lebih tinggi di klub lain, di tim lain, dan ternyata mereka bisa memberikan kontribusi yang luar biasa gitu. Mungkin Joshua Zirkzee mencetak gol lebih banyak, Kobbie Mainoo menjadi bisa memiliki peran yang juga lebih besar di lini tengah bagi klub yang meminati Kobbie Mainoo. Ini kan valuasi akan naik. Dan menurut gua bisa jadi inilah yang akan terjadi. Peluang itu kalau melihat keadaan yang tadi gua katakan ya, gua analisa secara ringan amatiran, nampaknya peluang untuk hal tersebut besar gitu loh. Ini berarti ya manajemen memang melihat dari situasi yang jangka menengah atau jangka panjang. Mereka tidak hanya melihat musim ini peringkat ke-6, tapi bagaimana mereka bisa memperkuat skuadnya untuk musim depan. Bagaimana misalnya kalau Joshua Zirkzee lalu juga Kobbie Mainoo dipinjamkan keluar secara pinjaman di bursa transfer Januari, lalu Manchester United juga mendatangkan gantinya secara pinjaman. Peluang itu juga tidak kecil sih menurut gue ya. Tergantung bagaimana diskusi, tergantung bagaimana kesepakatan ya yang dicari antara Ruben Amorim dengan manajemen Manchester United. Karena
Ruben Amorim jelas punya kepentingan di musim ini. Dia punya target, dia punya beban untuk bisa membawa Manchester United ini finish di zona Eropa. Dan kalau kita melihat papan klasemen saat ini sangat ketat sekali ya. Segala sesuatunya bisa fluktuatif secara besar. Tapi manajemen juga, ya itu tadi seperti gue katakan ya, mereka mungkin sudah mulai melihat, oke, kita di bursa transfer musim panas tahun depan ini membutuhkan mungkin 2-3 pemain baru minimal dengan harga mungkin akan tinggi. Jadi kita butuh pemasukan yang juga tidak sedikit gitu. Dan melihat performa Manchester United, mungkin mereka juga akan mengatakan seperti ini. Performa Manchester United di fase pertama dengan kontribusi dari Zirkzee ataupun Maino yang sangat minimal, ternyata mereka bisa melaju. Ini juga bisa mereka katakan gitu. Oke, kita mungkin akan mengalami kesulitan di AFCON, tapi bagaimana rencananya? Apakah memang Kobbie Mainoo dan Joshua Zirkzee menempati rencana opsi utama gitu ya untuk menggantikan pemain-pemain yang absen dalam sistem yang mungkin akan dimodifikasi? Apakah seperti itu? Kalau tidak, mungkin manajemen akan berkata ke Ruben Amorim, oke, karena mereka pun akhirnya tidak masuk ke rencana utama, gimana kalau kita langsung cut aja, kita pinjamkan dengan seperti gue katakan ya, tujuan untuk menambah valuasi sehingga nanti di musim panas kita bisa lebih suportif untuk mendatangkan pemain-pemain untuk mendukung sistem dari Ruben Amorim, di mana ya kalau kita berbicara target adalah di zona Eropa, tapi itu untuk Ruben Amorim. Untuk manajemen mereka harus berpikir, menurut gua ya, segala kemungkinan yang akan terjadi. Artinya 2 kemungkinan, Manchester United mendapatkan tiket Eropa untuk tahun depan, atau Manchester United tidak mendapatkan tiket Eropa untuk musim depan. Dengan situasi yang menurut gua bedanya cukup signifikan untuk bergerak di musim panas tahun depan. Jadi ya manajemen akan menurut gua ya bisa jadi akan sudah mulai mempertimbangkan untuk melepas keduanya atau paling tidak salah satunya di bursa transfer Januari nanti. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United ya terkait dengan kabar dari Fabrizio Romano dan juga ya mungkin analisa ringan amatiran ala gua. Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.